Konbanwa minasan, thank you udah mampir ke podcast kita berdua. Ya, dengan aku Thank you, sendiri, thank you. Hafiz, dan temen Ak- aku namanya Anas. Anas. Jadi, kita bakal bahas nih salah satu perkembangan digital atau budaya modern Jepang nih, yang benar-benar gimana ya, yang benar-benar booming banget gitu ya, marak banget di Jepang, di Apa itu? dunia, bahkan di Indonesia ya, Nas ya. Ya, kalau kalian kan Iya. taunya anime, manga gitu kan. Ada satu lagi ini Nah, perpaduan antara anime dan teknologi Jepang. waduh, gokil. Apa itu, Nas, namanya, Nas? VTuber, Gokil. Berarti VTuber. Kepanjangan dari VTuber berarti virtual virtual YouTuber YouTuber. gitu ya. Ya, Oke, betul. oke, oke. Dulu dulu sih sudut pandang aku tentang VTuber itu kayak Hatsune Miku gitu, Nas. Dulu ya. Tapi Hmm, setelah aku ngeriset dari beberapa berbagai sumber ternyata ternyata Hatsune Miku itu Vocaloid atau hologram gitu. Sedangkan ya, VTuber itu karena karakter dua dimensi gitu. Dan debutnya itu bukan di program TV tapi jadi YouTuber gitu karena namanya aja virtual virtual YouTuber YouTuber. gitu ya. Hmm. Tapi dan dilihat-lihat Anas ini sekarang udah ini ya apa namanya udah nyediain karakter. Virtual karakter, ya. Oke, virtual Virtual karakter yang karakter. jadi kita langsung maparin nih VR itu apa sih ya, dan untuk sebelum masuk ke sejarahnya gitu ya Anas ya. Sebelum kita jelasin VTuber itu apa, Anas mau nunjukin nih ke Minasan nih. Betul. VTuber itu dua dimensi itu Penampakannya seperti kayak apa gimana sih? gitu kan. Penampakannya seperti apa gitu ya. Oke, Udah oke, kayak betul. obake aja ya penampakan. Oke, bentar guys. Oke, Kita oke. off cam dulu. Ting. Oke. Oke. Oke, Minasang sudah melihat kan foto profil aku? Nih, aku Oke, oke. tunjukin Jadi ya. kayak Ini seperti ada foto profil kamu spoiler, gitu ya. spoiler ya. Oke. Spoilernya di foto profil. Aduh, yang benci spoiler jangan tonton dulu di apa itu di detik-detik ini. Oke, langsung tunjukin Satu, As. dua, tiga. Tiga. Ah, Oke. ini dia guys. Bentar, aku hapus dulu virtual backgroundnya. Nah, Oke, oke, oke. Oh, jadi ini ah, apa itu dua dimensi atau virtual reality-nya gitu ya, Nas ya? iya virtual Oke. karakter sih lebih tepatnya Oke, virtual virtual karakter ya. karakter. Ya, Oke, coba kamu jelasin nih Nas. Pasti kamu pas buat itu mikir ini enak karakternya digimanain gitu pakai kostum, apalagi pakai terus kostum Alma Mater kamu- STB Ajia ya. Aduh gokil. iya Hmm, Oke, oke. betul. Jadi Oke. pembuatan karakter ini kan ada 3 aplikasi guys. Oh, tiga aplikasi. Pakai 3 aplikasi betul. Hmm. Viroid namanya Viroid itu untuk desain karakternya itu. Sedangkan untuk mengoperasikannya ada VTuber Editor dan VTuber Maker. Nanti kan Oke, oke. di tutorial YouTube sih banyak sih guys yang ngebahas ya. Jadi untuk bikin virtual reality seperti ini, dua dimensi seperti ini, itu nggak butuh satu aplikasi doang atau satu software doang ya, Iya Nas ya. betul. Berarti butuh tiga software ya. Ya tiga. Oke, oke. Berarti bukan instan ya, perlu progres gitu ya. Hmm. Oke. Dan sebenarnya ya Minasang ya, ada alternatif lain gitu, ada satu namanya teknologi VR yang bisa aku tunjukin sekarang nih. Yang bisa aku tunjukin sekarang, Apa tuh? ini nih namanya VR Nas namanya Nas. Ada salah satu VTuber yang pakai gini buat ngendaliin karakter virtual reality-nya Nas. Ini nih, Oh, namanya VR nih. Dan ini sebagai cara makainya itu kita itu perlu masang kayak gitu kan di kacamata kepala ya. kita gitu. Iya kayak kacamata. Kalau misalnya orang mintes kayak aku ini pasti pasangnya pakai kacamata juga gitu, masangnya gini Oh, langsung gitu oke. kan. Dan untuk kontrolernya itu seperti ini nih, kita pasang ke tangannya. Oke, maaf, kita pasang ke Oke. tangan kita. Ini untuk ngejerakin jari kita dan untuk analognya ini, sorry, nah ini analognya ini untuk gerak karakter kita dan ini XY Oh, ini sebagai kayak ganti karakter. Dia pokoknya menu-menu yang ada di game itu kita bisa kontrol. oh gitu. Untuk cara makainya ya itu kita itu kalau misal minasan tahu Anime Sword Art Online ya, kamu pasti tahu lah Nas ya Anime Sword Art Online gitu. Ya tahu tahu tahu. Hmm. Kayak kita masuk ke dunia virtual gitu dengan pakai teknologi VR dan langsung kita bisa ngendaliin karakter itu dengan pakai ya yang itu tadi VR virtual reality itu tadi gitu Nas. Oke, menarik ya. Itu ada yang salah satu VR yang pakai seperti itu. Ada VTuber yang make. Salah satu VTuber yang pakai itu. Jadi untuk sejarah VTuber itu bukan langsung boom viral Iya, seperti itu ya.
booming gitu ya, pasti ada progres dari awalnya gitu loh, mulai dari VTuber siapa sampai yang terkenal sampai sekarang gitu ya, Nas ya. Ya, Hmm. Hmm. Jadi untuk sejarah VTuber itu dimulai dari tahun berapa, Nas? 2010 kalau nggak salah ya. 2010 kalau nggak salah. Oke, oke, 2010. 2010. Jadi yang 2010 itu ada gimana ya? Ada sebuah karakter yang namanya itu Supersonic Supersonic ya. Oke, namanya Supersonic. Dia di pertama debutnya itu di tahun 2010, pertengahan 2010. 2010 lah. Untuk konten-kontennya itu ngebahas tentang perkembangan-perkembangan teknologi yang ada di Jepang, Nas. Ah, berarti Itu. di 2010 itu belum booming ya. Masih belum booming karena Belum ada cuma istilah VTuber gitu ya. Baru masih kayak belum VTuber. belum ada istilah VTuber gitu. Kayak baru Mm-mm. apa ngonten pakai karakter aja gitu ya. Iya, Belum ada ha. istilahnya. Ya Oh, ibaratnya di situ masih dibilang konten kreator lah ya. Cuma punya apa namanya, punya pakai ciri khas karakter. sendiri, inovatif Ah, ya. tersendiri gitu. Setelah di 2010, pertengahan 2010 itu ada yang namanya karakter di 2011 awal sih ya. Di 2011 awal itu muncul karakter baru, Nas, namanya itu Ami Ami Yamato. Yamato. Ah, Ami salah des. Yamato. Untuk konten-kontennya itu mereka itu cuma vlog sih, vlog-vlog ringan doang untuk kayak nge-share kehidupan dia, vlog-vlog keseharian dia lah. Terus di 2012 ini ada salah satu perusahaan nih yang namanya itu Waiter News. Dia itu ngedebut karakter Vocaloid. Kamu pasti tahu lah Vocaloid seperti Kayak apa, Hatsune Hatsune Miku, Miku dulu ya. Ren, Ren Kagami, Tapi namanya itu bukan bukan Vocaloid, Nas. Tapi dia bukan Hatsune Miku. Namanya itu oh, Waiteroid. Heeh. Waiteroid. Iya. Dia itu muncul pertama kali tuh di salah satu event ya di Solo Live 24 dulu. Dan dia debutnya itu sampai 2014, dan selama dari 2012 sampai 2014 itu punya program tersendiri gitu untuk menghibur penontonnya gitu. Nah, kemudian terus di 2016 ini, nah dari sini nih nama VTuber itu mulai muncul, Nas. Ada salah ada salah satu eh, karakter gitu loh yang berasal dari perusahaan digital yang namanya itu Active Egg, Digital Active Egg gitu. Digital Active Egg F, yang ada di Jepang. FA. Mm-mm, Ya. mm-mm. Digital Active Egg mulai debut karakter yang namanya Kizuna Ai. Kizuna Ai. Ah, aku tahu Nah, tuh ya, Kizuna Ai. Kizuna Ai. Pasti pasti tahu lah ya Kizuna Ai. Yang tahu Orang-orang. VTuber pasti tahu lah ya. Nah, dia itu yang benar-benar cikal bakar yang namanya VTuber. Benar-benar terkenal tuh dia. Dia pendobraknya gitu lah ya. Istilahnya Iya, dia benar. Mulai kayak ada inovatif baru gitu loh. ah, Karena karakternya itu benar-benar kayak ada perkembangan khusus di situ gitu, punya inovatif baru di situnya, Mas. Jadi konten-kontennya itu tentang budaya-budaya yang ada di Jepang, Nas. Entah itu pariwisata Jepang, teknologi-teknologi Jepang, budaya hiburan-hiburan populer yang ada Jepang di gitu Jepang, ya. ya budaya populer yang ada di Jepang. Dia jadi pokoknya yang tentang Jepang itu mereka semua Kizuna Ai itu nge-share di kontennya dia, Nas. Dampak Ah, positifnya apa? Ya itu tuh dampak positifnya itu untuk pihak Jepangnya itu mulai untuk di bidang pariwisatanya itu semakin naik gitu loh. Dan banyak turis-turis baru yang dapat informasi tentang di Jepangan itu dari Kizuna Ai dan pergi ke Jepang buat buat apa itu ngerasain budaya-budaya yang ada di Jepang gitu, nah. Jadi ekonomi Jepang waktu itu naik gitu loh gara-gara berkat Kizuna Ai oh, itu. malah marketingnya itu bukan lewat orang asli ya, malah lewat virtual Iya, karakter malah ya. jadi iya bener. Udah bener-bener inovatif banget kan Jepang kan ya. Hmm. Hmm, Jadi hmm, orang-orang yang suka kayak anime gitu kan, anime sama manga itu hmm, bisa tertarik juga karena hostnya ini hmm. seperti anime yang disukai gitu kan ya. Oh, Ah, bener-bener gitu. Nah, untuk setelah Kizuna Ai itu kamu tahu nggak, Nas, perkembangan-perkembangan VTuber itu seperti apa? Kamu pasti tahu kan ya? Apa itu, Nas? dari Kizuna Ai sih Hmm, muncul hmm. sebuah industri perusahaan gitu ya yang menaungi VTuber-VTuber yaitu Hmm. Hololive dan Niji Sanji. Bahkan Oke, oke. Hololive ini banyak cabangnya sampai jadi global, guys. Bahkan di Indonesia sendiri pun ada Hololive ID gitu, cabang Hololive di Indonesia. Oh, berarti dia itu nggak ngedobrak di Jepangnya doang, tapi langsung Nah, nargetin ke iya, seluruh dunia gitu ya, Nas, ya, termasuk Indonesia juga ya. betul. Jadi ada cabangnya Oke. gitu loh, tren Hmm, VTuber hmm. ini. Oke, oke. Dan untuk yang di Jepang, VTuber yang paling terkenal itu siapa, Nas, menurut kamu? Ada Atau yang menurut data yang gitu? dari Hololive itu ada
Pekoracang. Oh, Pekoracang Pekuracang. ya, Oke, oke. Pekuracang ya. Apa itu konten-kontennya apa tuh, Nas? kalau Pekoracang lebih ke menghibur ini ya. Kalau zaman sekarang kan ada gamers gamers gitu kan. Nah, dia Ah, tuh menghibur penontonnya lewat game, live streaming game hmm, gitu, hmm, secara hmm. live streaming gitu. Oke, oke. Oh, berarti konten kreator VTuber itu bukan cuma bergerak, maksudnya bukan cuma mengenalkan budaya-budaya doang, teknologi Iya, doang, tapi untuk masuk ke era game juga gitu iya ya. banyak ya sampai sekarang tuh Hmm, udah mulai mau ada, bahkan orang-orang tuh kayak sebagai pilihan tuh main jadi YouTuber biasa atau VTuber gitu kan. hmm, hmm. Itu pakai karakter virtual kayak gini. Oke, oke, oke. Nah, kalau misalkan di Indonesia itu gimana nih, Nas? Apa Perkembangan VTuber ada dari yang paling Indonesia. terkenal, yang paling Oh, terkenal deh, VTuber yang paling terkenal di Indonesia? Kan mereka buka cabang juga nih di Indonesia. Pasti ada dong artis yang dari Indonesia gitu. Apa tuh salah ya, satunya? Siapa? ada ada Kobo Kanero. Kobo Kanero. Ah, Kobo Kanairu. Oke, oke. Tahu-tahu Ada. Kobo Kanairu yang karakternya itu benar-benar kayak apa itu air Ah, gemulai warna iya, biru itu kan rambutnya kan. Oh, kayak gokil. kayak ombak. Kayak ombak ya. Kobokan air ya. Kobokan air, Oke, oke. kobokan air. Hmm. Jadi kontennya Kobokan air itu apa nih, Nas? Kobo Kanero itu Hmm. sama sih. Dia juga sering-sering kayak main game secara live streaming, cover-cover Hmm. musik, musik Hmm. Hmm. Jepang gitu kan. Hmm. 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 Bahkan dia sampai menjadi bintang iklan di sebuah produk gitu. Jadi Oh, alih-alih apa itu? perusahaan itu nyewa bintang iklan gitu kan, dia menyewa Hmm. karakter virtual buat jadi bintang iklannya Gokil. ya. Berarti cara marketingnya berbeda Iya, gitu ya. iya, Oh, jadi gitu ya. Waktu itu dari Hololive dan Niji Sanji itu mulai bikin audisi gitu ya, Nas ya, untuk iya. merekrut anggota-anggota yang pengen masuk jadi VTuber Jadi gitu ya. VTuber istilahnya Maya. Yang setelah audisinya itu. Jadi eh, terus perusahaan dua perusahaan itu tempatnya itu ada di mana, Nas? Dia tuh banyak ya Heeh. global ya, buka cabang di Jepang, Oh, Inggris, cabang dan utamanya di lain-lain. Jepang gitu ya. Ya, nah utamanya itu di Jepang. Bahkan salah Ah, satu syarat buat masuknya itu ada juga yang harus bisa bahasa Jepang juga sih. oh Minimal gitu. tahu lah bahasa Jepang gitu. Oh, jadi cara ngerekrutnya itu lewat audisi dan perlu tes bahasa Jepang juga gitu ya. Ada yang perlu tes bahasa Jepang. Oh, Lebih ada ke yang perlu kayak tes seperti itu. ditanya sih, apakah kamu bisa bahasa Jepang, kemampuan bahasa Jepangmu tuh seberapa gitu kan. Ada Hmm. tapi yang streaming secara English juga ada Berarti macam-macam ya. macem-macem. Oke, oke. Dan sampai sekarang VTuber-VTuber itu semakin ini Semakin ya, apa berkembang, namanya? Ya banyak semakin berkembang banget gitu ya. ya. Ah, tapi kalau misalkan ditanyain eh, identik VTuber sama kebudayaan Jepang, sama budaya modern Jepang itu apa sih? Kenapa kok jadi budaya modern Jepang itu? Karena pasti tahu kan Nas ya. Salah satunya Ya, itu kan ya. Karena mereka identik dengan anime yang benar-benar yang latar belakangnya emang dari dulu anime udah terkenal dari Jepang gitu ya. Kesamaannya iya. yaitu dari visualnya, Visualnya terus karakternya pun mirip gitu mm, kan. Mm-mm. karakternya dua dimensinya gitu. Bahkan Oke, oke. karakter-karakter VTuber juga seperti anime udah kayak ada figurnya juga. Tahu? Action Ah, figurnya juga udah mulai. iya bener bener bener. Oke, ada action figurnya itu ya. Aku pernah main di Akihabara nah soalnya Nas. Di Ah, Akihabara itu bener banyak tuh di kanan kiri itu bener-bener ada action figure anime-anime, terus virtual virtual YouTuber itu juga itu bener-bener banyak banget gitu yang dijual di toko mainan-mainan di Jepang. Nah, emang sih bener ya. Menarik, menarik. Oke, terus contohnya nih Nas ya, kalau misalkan nih kamu nih pengen jadi YouTuber, pengen jadi VTuber nih, hal-hal yang perlu ah, diwaspadain atau yang perlu di apa namanya, yang perlu dia harus di benar-benar ya pokoknya diwaspadai gitu kamu ya. Di kamu peraturan yang harus jangan boleh dipatuhi gitu. benar-benar peraturan yang harus dipatuhi, kamu nggak boleh ngelakuin Ah, ini nih, harus kamu patuhin. Itu apa Nas? kalau yang aku baca sih VTuber dibagi dua ya. VTuber Heeh. kalau buat peraturan tuh dibagi dua, yang agensi sama Hmm. yang independen gitu. Hmm. Nah, yang Hmm. Hmm. agensi ini lebih ketat dibanding Hmm. independen. Kalau Oke, yang oke. kalau yang agensi itu kan
dia terikat perusahaan gitu, seperti kayak Hmm. rahasianya tuh dijaga banget gitu kan. Oh, ha, ha, ha. Berarti punya kode etik gitu ya. Iya, kayak kode Hmm. etik, Hmm, hmm, betul. hmm. Terus? Nah kan bahkan sampai dia kalau unboxing sesuatu gitu kan buat konten gitu Ah, kan, ah, itu pun ah, ah. tangannya dipakai sarung tangan, nggak Oh boleh gitu. kelihatan. Iya, Oh berarti di reel gitu mereka juga bikin konten reel gitu unboxing iya gitu ya. Tapi unboxing, ah, ah, ah. Tapi kontennya harus pakai sarung tangan sarung gitu ya. tangan, bahkan Itu sampai ke alasannya apa Nas tangan-tangannya itu gitu kan. Nas? Nah Oke menurut oke. kalau menurutku sih alasannya itu kalau Hmm. dia kan live streaming membludak ya viewer. Nah Hmm, itu hmm, hmm, hmm. bermacam-macam viewer tuh kan, ada yang sampai kayak fanatik banget mungkin, sampai dia nyari tahu Hmm, hmm. apa namanya, Ah, ah, siapa di balik karakter itu tuh siapa gitu kan. ah, Wah, ah. itu tuh bisa bahaya banget sih ya. Mungkin ada stalker, nanti takutnya dijalankan kenapa-napa gitu kan. Ah, 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 ah. Berarti sampai se-privacy itu ya. Iya, Terus seprivacy itu. Terus kok apa ada juga gitu kan ya penonton yang benar-benar rasis gitu kan ya kalau misalnya kelihatan kalau misalnya nggak pakai sarung tangan itu kelihatan warna kulitnya gitu. Pasti di Ah, imajinasi bisa mereka itu jadi. karakter pasti VTuber itu putih, cantik karena apa tuh Ah, voice-nya kawaii gitu kan ya. Pasti di otak mereka itu hal-hal yang positif-positif aja gitu Kak. iya, Tapi kalau misalkan nih ya mereka punya konten virtual YouTuber nggak pakai sarung tangan itu dan nunjukin kulitnya ya sorry aja nih karena ada yang rasis gitu dan kulitnya agak gelap itu pasti dari mereka menghancurkan yang ekspektasi gitu imajinasinya ya. Iya, menghancurkan yang imajinasinya itu tinggi banget gara-gara ngelihat badannya gelap apa itu warna kulitnya gelap itu langsung anjlok ekspektasinya dan anjlok. malah ngebully gitu ya. Iya, bisa Takut bisa. ada ketakutan seperti itu juga ya. Hmm, setuju, Oke setuju, oke setuju. oke. Menarik menarik. Nah, kalau yang Hmm. agensi tadi kan lebih ketat. Kalau independen tuh lebih bebas. Dia tuh Oh, oke oke. nggak terikat Oh, eh, sama perusahaan gitu kan. oh. Jadi Iya, konsekuensinya diambil karena konsekuensinya diambil sendiri gitu ya iya, mau ada diambil sendiri apapun itu betul. ya. Betul. Hmm. Oke 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 lah. Oh jadi seperti itulah apa namanya tentang VTuber gitu ya Lika-liku mulai VTuber. kali-kali ke VTuber ya mulai dari 2010 sampai sekarang dan terus berlanjut mungkin memang benar ya Jepang itu pusatnya inovasi ya banyak banget inovasi Hmm. yang keluar dari negara Jepang gitu ya Nas ya. Mm-mm. Terus menutup nih guys. Oke, penutup nih guys. Kita masuk ke sesi penutup nih. Dari sekian banyak yang kita ceritain tadi, kali VTuber nih ya. Ini Anasam sebagai VTuber yang ada di podcast ini mau apa itu ngucapin sesuatu nih. Gimana Nas? Untuk penutup nih Nas. Jadilah diri sendiri guys. Jadilah diri sendiri. Oke lah. Oke. Oke, ya Minasan terima kasih lah untuk untuk Terima saya kasih udah Hafiz. nonton. Thank you udah nonton podcast kita. Ya mungkin banyak informasi Mas yang agak kurang lengkap gitu ya. Tapi informasi ini Iya, benar-benar udah kita riset ya Nas sih. iya betul. Dan udah apa namanya dari beberapa sumber itu emang benar-benar udah valid dari jurnal-jurnal yang udah diupload sama apa mahasiswa-mahasiswa lain juga kita teliti dari situ juga gitu lah ya Nas ya. Betul. Oke. Terima kasih ya dan kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Arigatou Bueno, entonces gozaimasu. más. Sekali semua, Dis. Oke, so des.